Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas lebih lanjut materi tentang gelombang kelas 8. Nah, berdasarkan arah getar dan arah rambatnya, gelombang itu dibagi menjadi dua, yaitu ada gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, jadi di sini adakah yang tahu apa itu gelombang transversal dan gelombang longitudinal? Mari kita bahas lebih lanjut. Nah, yang pertama ada gelombang transversal. Nah, seperti gambar di samping kalian bisa lihat. Jadi gelombang transversal itu dia arah rambatnya tegak lurus dengan arah getarannya. Maka pada gelombang transversal dia menghasilkan satu bukit dan juga satu lembah. Dan yang dinamakan dengan satu gelombang pada gelombang transversal itu ketika ada satu buah bukit dan satu buah lembah, maka disebut dengan satu gelombang. Nah, gelombang transversal itu juga bisa disebut dengan gelombang elektromagnetik. Contohnya adalah gelombang cahaya maupun gelombang radio. Nah, yang kedua ada yang namanya gelombang longitudinal. Apa itu gelombang longitudinal? Jadi gelombang longitudinal itu adalah gelombang yang arah rambatnya searah dengan arah getarannya. Maka pada gelombang longitudinal itu dia menghasilkan satu rapatan dan satu regangan. Nah, yang dinamakan dengan satu gelombang pada gelombang longitudinal itu merupakan satu rapatan dan satu regangan. Gitu ya. Jika hanya ada satu rapatan saja itu dinamakan dengan setengah gelombang. Nah, setelah tadi kita belajar tentang pengertian gelombang, macam-macam gelombang, dan cara menghitung gelombang, sekarang kita masuk pada rumus atau persamaan gelombang. Nah, di sini ada persamaan yang pertama, yaitu V sama dengan S per T. Nah, di sini keterangannya adalah V itu sebagai cepat rambat gelombang, satuannya adalah meter per sekon. Dan SS di sini itu merupakan jarak tempuh gelombang, satuannya meter, dan T adalah waktu tempuh gelombang, satuannya sekon. Nah, rumus ini digunakan jika pada soal itu hanya terdapat dua macam satuan saja, yaitu satuan waktu dan juga jarak. Nah, kemudian di sini ada rumus yang kedua, yaitu V sama dengan F kali lambda. Ini dibaca lambda ya, lambda itu sebagai panjang gelombang. Nah, F itu sebagai frekuensi, atau bisa juga V sama dengan lambda per T. Nah, di sini digunakan V sama dengan F kali lambda jika yang diketahui adalah frekuensi dan juga panjang gelombang, atau bisa juga menggunakan V sama dengan lambda per T jika yang diketahui di soal adalah panjang gelombang dan juga periode. Nah, di sini nilai lambda atau panjang gelombang jika di soal belum diketahui nilainya, maka bisa kalian cari menggunakan rumus lambda sama dengan L per N. Nah, di sini keterangannya. F itu adalah nilai frekuensi gelombang, satuannya adalah Hertz, sudah kita bahas pada getaran kemarin. Nah, di sini ada periode, satuannya S atau sekon. Di sini ada lambda atau panjang gelombang, itu satuannya meter. Lambda di sini itu kita menuliskan lambangnya seperti huruf T tapi kebalik gitu ya, T kebalik, jadi ini lambda. Nah, kemudian untuk mencari lambda di sini ada L kecil dan juga N. L di sini adalah jarak gelombang, satuannya meter, dan juga N-nya sebagai jumlah gelombang. Sekarang kita masuk pada contoh soal yang pertama. Permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 sekon, maka tentukan cepat rambat gelombangnya. Nah, di sini kita tulis dulu yang diketahui di soal itu apa aja. D1 yang diketahui di soal yang pertama ada permukaan air merambat dengan panjang gelombang 2 meter. Nah, berarti di sini yang diketahui adalah nilai panjang gelombangnya. Panjang gelombang tadi kita lambangkan dengan lambda. Jadi D1 yang pertama adalah lambda sebesar 2 meter. Kemudian jika waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang adalah 0,5 sekon, berarti waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang itu adalah pengertian dari periode. Berarti di sini yang diketahui adalah periodenya. Periode T besar adalah 0,5 sekon. Nah, yang ditanyakan maka tentukan cepat rambat gelombangnya. Di sini ditanyakan D2 itu adalah cepat rambat gelombang, kita lambangkan dengan V. V-nya berapa? Nah, di sini kita tulis dulu rumusnya. Kita tulis rumus mengingat pada rumus yang tadi sama-sama kita bahas. Nah, di sini V jika diketahui di soal adalah lambda dan T, maka kita menggunakan persamaan yang V sama dengan lambda per T. Nah, di sini kita masukkan angkanya. Lambdanya berapa? 2. T-nya adalah 0,5.
Maka 2 dibagi 0,5 jawabannya adalah 4. Satuan dari cepat rambat adalah meter per sekon. Nah, berarti di sini nilai cepat rambat gelombangnya adalah 4 meter per sekon. Nah, sekarang kita masuk pada soal yang kedua. Di sini terdapat gambar sebuah gelombang transversal. Dan di sini ditanyakan jika frekuensi gelombang sebesar 4 Hz, maka berapakah cepat rambat gelombangnya? Nah, sekarang kita tulis yang diketahui terlebih dahulu. Jika frekuensi gelombang sebesar 4 Hz, maka di sini yang diketahui adalah nilai frekuensi gelombangnya. Kita tulis F sama dengan 4 Hz. Nah, kemudian di sini diketahui lagi apa? Panjang gelombangnya. Di sini gelombangnya panjangnya sebesar 10 meter. Nah, di sini kita tulis L-nya sebesar 10 meter. Nah, kemudian kita perhatikan pada gelombang transversal ini terdapat berapa gelombang? Coba kita hitung. Yang dinamakan dengan satu gelombang transversal itu ada satu bukit dan satu lembah. Nah, di sini ada satu bukit, satu lembah, satu bukit dan satu lembah. Berarti total gelombang yang ada pada gelombang transversal di sini adalah 2 gelombang. Maka di sini N-nya adalah 2. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah berapa cepat rambat gelombangnya. Nah, di sini yang ditanyakan adalah nilai V-nya, cepat rambat gelombang. Kita jawab. Nah, jika yang ditanyakan V dan yang diketahui di soal adalah frekuensi, maka seharusnya kita menggunakan rumus V sama dengan F kali lambda. Nah, di sini ditanyakan V, sedangkan yang diketahui masih frekuensi, maka di sini kita harus mencari nilai lambda terlebih dahulu. Maka langkah pertama yang kita cari adalah nilai lambdanya. Lambda itu sama dengan L per N. Nah, L-nya nilainya adalah 10 meter, yaitu panjang gelombangnya 10. Dan juga jumlah gelombangnya berapa? Jumlah gelombangnya tadi kita hitung ada 2, maka di sini N-nya adalah 2. Maka lambdanya kita ketemu nilainya adalah 5 meter. Nah, setelah lambda ketemu, maka di sini kita masukkan V sama dengan F-nya berapa? Tadi yang diketahui di soal ada nilai 4 Hz dikali dengan panjang gelombangnya sudah kita cari, yaitu nilainya adalah 5. Maka 4 dikali dengan panjang gelombang 5. Maka cepat rambatnya adalah 20 meter per sekon. Nah, maka cepat rambat gelombang dari gelombang transversal ini yaitu adalah 20 meter per sekon. Nah, sampai sini paham ya? Karena kita sudah bersama-sama membahas tentang contoh soal, maka sekarang kita akan belajar tentang latihan soal atau tugas. Nah, jadi silahkan kalian bisa mencatat tugas gelombang berikut ini. Sudah dicatat ya? Oke, kalau sudah nanti silahkan kalian kerjakan. Setelah itu nanti bisa kalian kirim tugasnya ke GCR kelas IPA. Nah, kalau sudah, sampai sini dulu pembelajaran kita tentang gelombang. Selamat belajar semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Semoga semua dalam keadaan sehat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.